Lihatlah bangunan itu. Gereja termegah di muka bumi. Pintunya berlapis emas, lantainya dari pualam murni, tiangnya menyentuh awan. Aku membangunnya agar seluruh manusia di Jazirah Arab berpaling dan berhaji kemari. Tapi kenapa orang Badui itu masih saja pergi ke benda kubus hitam yang mereka sebut Ka'bah? Dan sekarang ada seorang dari mereka masuk dan mengotori gerejaku dengan kotoran manusia. Ampun, Paduka Raja. Orang-orang Arab itu sangat fanatik dengan rumah leluhur mereka, Ibrahim. Persetan dengan leluhur mereka. Aku bersumpah tidak akan duduk tenang sampai aku meratakan bangunan kubus itu. Siapkan 60.000 pasukan tempur. Keluarkan seluruh gajah perang kita, termasuk Mahmud. Ratakan Ka'bah sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kesombongan adalah awal dari sebuah kebinasaan. Di tahun 570 Masehi, Jazirah Arab diguncang oleh ketakutan yang luar biasa. Angin padang pasir membawa kabar buruk yang membuat bulu kuduk berdiri. Abraha al-Ashram, penguasa Yaman, membawa mesin perang paling mematikan pada zamannya. 60.000 pasukan bersenjata lengkap dan belasan gajah raksasa Afrika yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Baitullah, Ka'bah yang mulia. Orang-orang Mekah yang miskin dan tak punya militer sekuat itu hanya bisa lari berlindung ke atas bukit, meninggalkan rumah Allah tanpa penjagaan. Namun, Abraha lupa satu hal. Ia mengira sedang berperang melawan batu bata. Ia lupa bahwa rumah itu memiliki pemilik yang maha perkasa. Bukan pedang yang menghentikan mereka, bukan pula panah, melainkan tentara kecil dari langit yang membawa batu neraka. Bagaimanakah detik-detik kehancuran penguasa sombong itu? Simak lanjutan kumpulan Azab Part 3 ini. Langkah kaki 60.000 tentara dan hentakan kaki gajah-gajah raksasa itu membuat bumi Jazirah Arab seolah bergetar. Tidak ada yang mampu menghentikan laju Abraha. Beberapa kabilah Arab yang mencoba menghadang di tengah jalan, seperti pasukan Nufail bin Habib, dihancurkan dengan mudah. Nufail ditawan dan dipaksa menjadi penunjuk jalan menuju Mekah. Sesampainya di pinggiran Mekah, tepatnya di sebuah tempat bernama Al-Mughammas, Abraham mengirimkan utusannya untuk merampas harta benda penduduk Mekah, termasuk 200 ekor unta merah milik Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abraha juga mengirimkan pesan kepada penduduk Mekah. Kami datang bukan untuk perang, kami datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak melawan, kalian aman. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib yang saat itu merupakan pemimpin Quraisy datang menemui Abraha di kemahnya. Di dalam tenda besar yang mewah, Abraha duduk di singgasananya. Masuklah Abdul Muthalib, sosoknya tinggi, berwibawa, dan sangat tampan, membuat Abraha San'a rasa turun dari singgasananya dan duduk di atas permadani bersamaannya sebagai tanda hormat. Tanyakan kepadanya, apa keperluannya datang kepadaku? Kembalikan 200 ekor untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu. Sungguh aneh. Ketika pertama kali melihatmu, aku sangat kagum pada kewawaanmu. Tapi kini, kekagumanku hilang. Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, agama leluhurmu, kehormatan kaummu. Tapi engkau malah datang ke sini hanya untuk mengemis, meminta 200 ekor untamu dikembalikan. Wahai Abraha, aku adalah pemilik unta-unta itu. Aku wajib memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah, ia memiliki Tuhannya sendiri yang melindunginya. Tuhanmu tidak akan bisa mencegahku hari ini. Itu urusanmu dengannya. Sekarang, kembalikan untaku. Abraham mengembalikan unta-unta itu dengan perasaan menang. Ia merasa Quraisy telah menyerah. Setelah mengambil untanya, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Beliau berdiri di depan pintu Ka'bah, memegang cincin pintunya, dan berdoa kepada Allah memohon agar rumah suci itu dijaga.
Setelah itu, Abdul Muthalib memerintahkan seluruh penduduk Mekah mengosongkan kota dan naik ke puncak-puncak bukit. Mekah kini sunyi senyap, siap menerima serbuan mematikan. Matahari terbit, hari yang ditunggu Abraha tiba. Ia memerintahkan pasukan bersiap. Gajah raksasa bernama Mahmud diarahkan menghadap lurus ke arah Ka'bah. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Di tengah keheningan, Nufail bin Habib sang tawanan perang mendekati telinga Mahmud gajah raksasa dan berbisik, Berlututlah wahai Mahmud, kembalilah ke asalmu. Sesungguhnya engkau berada di tanah yang diharamkan Allah. Seketika itu juga, gajah raksasa itu langsung berlutut di tanah. Tubuh besarnya ambruk dan enggan melangkah sejengkal pun ke arah Ka'bah. Tentara Abraha panik melihat itu. Bangun, binatang bodoh! Bangun! Pukul kepalanya! Gajah itu berteriak kesakitan, tapi tetap tidak mau berdiri. Pasukan Abraham memukulinya dengan palu besi di kepalanya, membedah perutnya dengan tombak agar ia mau berdiri. Namun Mahmud mengunci tubuhnya di tanah liat Wadi Mukhasir. Ajaibnya, ketika pasukan memutar kepala gajah itu ke arah Yaman, gajah itu langsung melompat berdiri dan berlari. Diarahkan ke arah Syam, ia pun patuh berlari. Namun ketika kepalanya kembali diputar menghadap Ka'bah, gajah itu kembali menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Hewan raksasa itu lebih takut kepada Tuhannya daripada cambuk tuannya. Abraha yang melihat itu dari kejauhan menjadi sangat murka. Tinggalkan gajah bodoh itu. Pasukan infanteri, maju! Ratakan Baitullah sekarang juga! Ketika 60.000 pasukan itu mulai melangkah menginjak perbatasan Mekah, langit tiba-tiba menggelap. Penduduk Mekah yang bersembunyi di atas bukit melihat ke arah laut dengan tatapan ngeri sekaligus takjub. Bukan awan yang menutupi matahari, melainkan jutaan burung berkumpul bergelombang-gelombang. Burung-burung itu datang berkelompok seperti kawanan burung layang-layang, tidak pernah terlihat sebelumnya di tanah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen ini dalam Al-Quran, Surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Wa arsala alaihim toiron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Setiap ekor burung membawa 3 butir batu berukuran sebesar biji kacang hijau atau adas, 1 di paruhnya dan 2 dicengkram di kakinya. Batu-batu itu bukan sembarang batu, melainkan sijil, batu tanah liat yang dibakar di dalam neraka jahanam. Di setiap batu telah tertulis nama prajurit yang akan dihabisinya. Burung-burung itu terbang tepat di atas pasukan Abraha yang mulai kebingungan melihat langit menghitam. Lalu, hujan mematikan itu pun turun. Begitu batu kecil itu dilepaskan dari cengkeraman burung ababil, batu itu melesat dengan kecepatan supersonik dan menembus apa saja. Ketika batu itu mengenai kepala seorang prajurit, batu itu menembus helm besinya, menembus tengkoraknya, turun menghancurkan organ dalamnya, dan tembus keluar dari lubang duburnya menuju tanah, menembus baju zirah besi seakan itu hanya selembar daun kering. Pasukan Abraha berteriak histeris, berlarian tanpa arah, saling bertabrakan dan menginjak satu sama lain. Panas! Kepalaku! Lari! Aku ingin pulang ke Yaman! Pasukan yang tadinya gagah berani, kini berubah menjadi kumpulan manusia hina yang menjerit-jerit kepanasan. Daging mereka melepuh, tubuh mereka berlubang, anggota badan mereka berjatuhan satu persatu ke tanah bagaikan lilin yang meleleh. Kuda-kuda meringkik, gajah-gajah selain Mahmud meraung kesakitan tertembus hujan api dari langit. Allah menyempurnakan cerita ini dalam ayat terakhir surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik bolong-bolong, hancur, membusuk, dan tak bersisa.
Begitulah kondisi 60.000 pasukan terkuat di dunia saat itu binasa dalam hitungan menit di tanah haram. Bagaimana dengan Abraha, sang penyombong? Allah tidak membiarkannya mati cepat. Allah ingin menjadikannya pelajaran. Abraha terkena lemparan batu sejil, namun tidak langsung mati. Ia melarikan diri bersama sisa pasukannya yang kocar-kacir kembali ke Yaman. Namun, sepanjang perjalanan pulang, tubuhnya mulai membusuk. Penyakit yang sangat aneh menggerogotinya. Jari-jari tangannya putus dan berjatuhan satu persatu ke tanah. Ketika ia akhirnya tiba di ibu kota Yaman, di dalam istananya yang megah, tubuhnya sudah mengecil akibat dagingnya rontok sepanjang jalan. Tepat ketika dadanya terbelah dan hantungnya keluar, barulah nyawa sang penguasa zolim itu dicabut oleh malaikat maut. Ia mati di tempat ia menyombongkan diri di hadapan gereja Al-Qulais yang sangat ia banggakan. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah, peristiwa luar biasa ini terjadi tepat pada tahun kelahiran manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun tersebut dinamakan Tahun Gajah atau Amul Fil. Hancurnya Abraha adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kota Mekah yang bersih dan aman untuk menyambut lahirnya sang penutup para nabi. Kisah pasukan bergajah ini bukan sekedar sejarah. Ini bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini, sehebat apapun senjatanya, sebanyak apapun pasukannya, yang mampu melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menantang agama Allah, nasibnya tidak akan jauh berbeda dengan kaum Madian yang luluh lantak atau pasukan gajah yang hancur berkeping-keping seperti daun yang dimakan ulat. Terima kasih telah menonton. Jangan biarkan hikmah ini berhenti di Anda. Klik tombol share, bagikan ke keluarga dan grup WhatsApp agar menjadi ladang pahala jariah. Bagi yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan serial sejarah dan kisah para nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.